Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Beat CBS terbaru 2021 warna biru hitam. Untuk versi CBS sendiri, warna seperti ini belum pernah ada brosis. Di versi sebelumnya, paduan warna birunya dengan warna putih, tapi kali ini AHM memadukan warna biru dengan warna hitam. Dan bicara soal harga, untuk OTR Bekasi sendiri belum ada harga resmi terbarunya, baru ada di OTR Jakarta. Dan untuk harganya brosis bisa cek link yang saya cantumkan di deskripsi. Itu ada semua ya, dari versi terendah, versi CBS ISS hingga ke versi Deluxe. Tinggal kalian cek aja. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung saja kita mulai bahas detail warnanya. Jadi di bagian visornya untuk semua versi dia menggunakan warna hitam glossy, terdapat stripping Honda berwarna putih di bagian atas. Kemudian di bagian bodi-bodi sampingnya menggunakan warna biru, dan birunya ini glossy atau mengkilap, jadi bukan doff. Karena memang untuk versi CBS sendiri hanya tersedia warna glossy, nggak punya warna doff. Nah, kita bisa melihat betapa mewahnya dari warna birunya, ditambah lekukan-lekukan dan sudut-sudut pada bagian bodinya yang memberikan kesan yang lebih mewah lagi. Kemudian untuk bodi bagian tengahnya atau dasi tengahnya menggunakan warna hitam, hitamnya ini doff berbahan plastik kasar. Untuk bodi bagian depan hingga ke samping menggunakan warna full biru, birunya ini glossy atau mengkilap. Kemudian sennya dia posisinya berada di atas, masih sama dengan generasi yang sebelumnya menggunakan bohlam, jadi belum ada perubahan. Hingga ke bagian headlampnya juga sama, masih sama aja nih sama generasi yang sebelumnya ya, menggunakan LED. Dan saya paling suka nih untuk Beat terbaru ini, di bagian bodi depannya ini lancip-lancip brosis. Ini dia di sebelah kanan kiri bawahnya, kemudian bagian atasnya dia lancip-lancip. Nah, yang baru di sini pada bagian stripping, ini dia. Strippingnya ini warnanya orange brosis. Dan saya juga baru lihat nih pertama kalinya Beat menggunakan stripping warnanya orange. Jadi di bagian atas dia ada Honda berwarna putih, sedangkan di bagian bawah strippingnya dia orange. Ini dia. Paduannya dia orange, di bagian atas ada putih dan hitam, dan di sini ada tulisan Beat. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat, ini di sini ada tulisan Beat yang sangat besar, kemudian ada garis-garis orange dan biru. Nah, pertama kalinya Beat menghadirkan stripping warna orange seperti ini. Jadi jika dilihat dari bagian sini brosis, nah ini dia, tampilannya segar banget ya. Nah, ini dia, tampak terlihat segar dan sangat mewah. Nah, untuk bagian dek-dek depannya dan samping tentunya menggunakan warna hitam. Hitamnya ini doff karena memang menggunakan bahan plastik kasar. Nah, bagian spakbornya menggunakan warna hitam. Hitamnya ini glossy, terdapat stripping bertuliskan combi brake berwarna putih di sini. Kemudian shock depan mengusung teleskopik menggunakan warna hitam doff, hingga ke bagian velgnya juga hitam doff. Pengereman tentunya dibekali dengan disc brake menggunakan disc tipe standar, bukan tipe wave. Kaliper Honda masih setia menyematkan merek Nissin, satu piston berwarna hitam. Untuk ukuran ban depan 80/90 ring 14. Ini dia penampakan untuk bagian bodi depannya. Tampak terlihat sangat segar ya. Jadi paduan antara biru dan hitamnya itu pas banget, ditambah dengan stripping warnanya orange. Jadi tambah lebih segar lagi nih untuk tampilan Beat CBS 2021 warna biru ini. Sekarang kita naik ke bagian kokpit brosis. Untuk bagian speedometer atau panel meternya masih sama dengan generasi yang sebelumnya, menggunakan panel meter perpaduan antara analog dan digital. Jadi di bagian kecepatan menggunakan analog, sementara bagian odo dan indikator bahan bakar menggunakan digital. Di bagian atas ini terdapat beberapa indikator seperti sen, mil injeksi, ECO dan lain-lain. Dia di bagian atas. Kemudian untuk bagian sampingnya menggunakan warna hitam glossy yang menjadi satu dengan bodi depannya. Dia lanjut ke belakang, ada logo Honda 3D di sini. Ini dia perpaduan antara warna hitam dan chrome. Sedangkan untuk tombol-tombol yang ada di bagian stangnya juga masih sama instrumennya. Ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek di bagian atas. Di tengah ada klakson, kemudian sen. Di sebelah kanan karena ini versi terendah, jadi hanya tersedia starter. Belum tersedia fitur ISS, karena fitur ISS hanya tersedia di Beat CBS ISS dan Beat Deluxe. Ini versi standar, dia nggak punya ISS brosis. Nah, untuk bagian hand grip dan jalunya full hitam, kemudian handle rem menggunakan warna chrome. Turun lagi ke bagian decknya. Nah, di sini terdapat dua rak.
Nah, ini salah satu kekurangan dari Beat CBS atau versi termurah, dia nggak punya power charging atau power outlet. Untuk versi CBS, ISS, dan Deluxe dia punya power outlet yang posisinya di sebelah kanan tertutup, tapi untuk Beat versi standar ini dia nggak punya, jadi kanan kiri dia rak semua. Di bagian kunci kontaknya juga masih menggunakan kunci kontak manual, belum dibekali dengan smart key atau keyless. Dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, karena memang belum dibekali dengan alarm dan answer back. Kemudian di sebelah kanan juga terdapat fitur seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya seperti ini. Tinggal kita pencet ya. Nah, maka jok akan terbuka secara otomatis. Lanjut ke bagian step floornya brosis. Dek bagian depan dan bagian belakangnya full hitam menggunakan bahan plastik kasar. Jadi untuk Beat sendiri di bagian dek-deknya sini dia bahannya plastik kasar semua nih, warnanya hitam doff. Untuk ukuran step floornya menurut saya lebar banget, space-nya juga antara ke depan dan ke belakangnya jauh, ke sampingnya juga cukup lebar. Nah, ini dia. Di sini juga ada bahan plastik kasar hitam juga. Nah, untuk tampilan bodi belakangnya ini dia brosis. Dia menggunakan warna full hitam glossy dibalut dengan stripping bertuliskan Beat di sini, perpaduan antara warna biru di bagian atas. Jadi tulisan Beat-nya itu numpuk ya. Di bagian bawahnya ini ada tulisan Beat kecil menggunakan warna putih, sedangkan di bagian belakangnya lagi ada tulisan Beat-nya gede nih. Perpaduan antara warna oranye dan biru, ada garis abu-abunya. Jadi memang tampilannya fresh banget. Ditambah di sini terdapat tulisan Compact Sportmatic. Kalau kalian lihat secara langsung, ini sebenarnya orange-nya lebih orange dari ini. Kalau di kamera agak sedikit keputihan atau orange-nya muda, tapi aslinya ini orange-nya tua brosis atau pekat ya. Ini dia. Nah, seperti ini untuk tampilan bodi belakangnya. Sangat luar biasa. Kemudian di bagian joknya, ukurannya tidak terlalu lebar, menyesuaikan ukuran bodinya juga tentunya, yang juga nggak besar, bodinya kan ramping ya. Bahannya sendiri masih sama dengan generasi-generasi sebelumnya, bisa dibilang keras juga enggak, empuk juga enggak, ya sedang sih. Kalau menurut saya sih agak kurang empuk menurut pendapat saya. Kemudian di bagian bagasinya dapat menampung sebanyak 12 liter, nggak bisa masuk helm. Bagasinya dia modelnya memanjang, jadi bukan nyamping tapi lebih ke memanjang. Tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter dan motor ini irit banget karena dalam 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Irit banget ya. Nah, untuk bagian behelnya dari versi pertama sampai dengan terbaru ini, bagian behelnya modelnya masih sama, dia dibalut dengan karet di bagian permukaannya, walaupun dalamnya dia besi, jadi luarnya dia karet. Ada tekstur seperti karbon nih di bagian permukaan kanan, kiri, dan bagian tengahnya. Untuk bodi bagian atasnya juga sama, menggunakan bahan plastik kasar, ada teksturnya juga sama persis pada bagian behelnya. Nah, untuk stop lampnya tidak mengalami perubahan, masih sama dengan generasi sebelumnya. Jadi untuk Beat terbaru ini lebih ke warnanya dan stripping yang diperbarui, tapi untuk fitur dan lain-lain masih sama. Dia menggunakan bohlam pada bagian sen berwarna kuning, stopnya juga sama menggunakan bohlam belum LED, dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian untuk spakbornya sendiri menurut saya ukurannya cukup panjang, jadi panjang banget. Tentunya akan melindungi yang dibonceng dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian di bagian spakbornya, di sini juga ada lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Jadi dia nongol keluar, tidak mengandalkan dari stop lampnya seperti PCX, kemudian CB dia mengandalkan dari atas. Cuman kalau Beat ini dia keluar atau nongol. Di sini juga ada mata kucing dan ada stripping Honda di bagian atas. Nah, untuk bagian cover CVT-nya dia full hitam. Berbeda dengan Genio dan Scoopy, cover CVT-nya dia silver, tapi untuk Beat masih menggunakan warna hitam. Hitamnya doff, terdapat tulisan Honda. Dia ke dalam tulisannya, jadi bukan keluar tapi dia diukir ke dalam. Di bagian depannya ada cover plastik brosis yang juga warnanya hitam. Cover filter udaranya juga hitam. Di sini terdapat emblem bertuliskan ESP, perpaduan antara warna hitam dan warna silver. Nah, untuk Beat sendiri masih tersedia fitur Kickstarter. Jadi untuk Matic Honda zaman sekarang seperti yang kita tahu, fitur ini sudah tidak digunakan. Seperti Vario, kemudian Scoopy yang keyless, PCX, EDV dia nggak punya Kickstarter. Tapi untuk Beat masih mempertahankan fitur Kickstarter. Jadi ketika motor kalian mogok, kalian bisa gunakan fitur Kickstarter ini brosis, yang menurut saya jadi lebih berfungsi ya.
Jika dibandingkan yang nggak punya kickstarter, ketika aki kalian tekor itu cukup repot, jadi harus dorong ke bengkel mau nggak mau ya. Kemudian bagian suspensinya mengadopsi monoshock yang posisinya berada di sebelah kiri berwarna hitam. Pengereman masih menggunakan rem tromol, karena ini hanya Matic 110 cc ya sudah cukup banget sih menurut saya pakai rem tromol. Untuk ukuran ban belakangnya 90/90 ring 14, velgnya full hitam tentunya. Nah, untuk bagian stepnya sayang sekali Beat ini masih menggunakan step yang bisa dibilang jadul, karena belum menggunakan sistem klik-klikan ya seperti Scoopy atau Vario 150, EDV, PCX. Kan dia sudah menggunakan sistem klik-klikan yang tentunya lebih awet. Nah, kalau Beat ini masih menggunakan pipa biasa dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Untuk standarnya sendiri mengusung standar otomatis. Nah, yang dimaksud otomatis di sini ketika kita menurunkan standarnya setengah seperti ini, dia akan turun secara otomatis. Itu dia. Jadi kita nggak perlu nurunin pol sampai ke depan, dia diturunin setengah langsung narik secara otomatis. Nah, itu. Kemudian kita sekarang beralih ke sisi sebelah kanannya, brosis. Nah, di sebelah kanannya knalpot menggunakan warna full hitam doff dari bagian leheran sampai dengan silencernya. Sini dibalut dengan cover muffler yang juga warnanya hitam doff. Terdapat motif seperti karbon. Untuk cover mufflernya ini menggunakan bahan plastik ya. Untuk mesinnya sendiri tidak mengalami perubahan, masih sama menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau pendingin udara. Kapasitas oli mesin juga masih sama 0,65 liter. Nah, untuk Beat sendiri dari pertama kali keluar di tahun 2020 dia sudah mengusung rangka ISEF, karena rangka ini adalah rangka terbaru yang dipercaya sangat ringan dan sangat mudah dikendalikan. Jadi buat kalian yang mau nyalip-nyalip, mau liak-liuk, itu enak pakai Beat ini karena memang enteng banget. Kalau nggak percaya kalian cobain aja deh. Nah, di bagian depan rodanya di sini juga ada karet yang berfungsi untuk melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan, biar nggak gampang kotor throttle bodinya tentunya. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda Beat CBS terbaru 2021 warna biru hitam. Untuk versi sebelumnya warnanya itu biru dengan putih. Nah, di 2021 ini biru dengan hitam ditambah dengan stripping yang lebih fresh, lebih segar. Nah, tadi kita shoot dari sebelah kiri karena cahayanya terlalu banyak, warna orange-nya nggak terlalu keluar atau lebih ke pudar atau muda. Nah, kita lihat dari sini, dari titik pencahayaan yang agak sedikit gelap, ini kelihatan banget warnanya. Untuk birunya sendiri, dia birunya gelap, dan orange-nya, nah ini dia, ini warna aslinya. Jadi orange-nya itu dia gelap, nggak muda ya, orange-nya lebih ke gelap dan tentunya mewah banget sih. Nah, paduannya di bagian depannya, ini dia untuk tampilan full bodinya. Brosis bisa nilai sendiri dari bagian depannya, paduan antara biru dan hitam. Ini dia di bagian spakbor. Kemudian di sebelah kiri, nah jika kita melihat dari sebelah kiri seperti ini, jadi biru, hitam, kaki-kakinya hitam, di tengah hitam, kemudian ke belakang full hitam dibalut dengan stripping orange dan biru. Nah, ini dia, sangat luar biasa sih, tentunya lebih keren dan lebih sporty jika kita membandingkan dengan yang sebelumnya itu biru putih ya. Oke brosis, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian semua yang mau beli Honda Beat CBS di tahun 2021. Semoga kalian setelah menonton video ini jadi lebih tahu dan lebih paham seputar fitur, spesifikasinya, detail warnanya seperti apa. Baiklah, nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.